Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar dari manajemen risiko. Manajemen risiko atau pengertian risiko dapat didefinisikan dalam berbagai cara. Namun intinya adalah tidak hanya berupa potensi munculnya konsekuensi negatif dan yang tidak diinginkan dari suatu peristiwa atau kejadian yang mengancam kesuksesan atau downside. Namun juga dapat merupakan peluang untuk meraih benefit atau upside atau Rosenberg dan Schwarzman 2006. Risiko sebagai konsep yang condong kepada suatu yang negatif dan berkonotasi kegagalan dari Coleman 2007. Pengertian risiko. Ferdinand Silalahi mengartikan risiko adalah penyimpangan hasil aktual dari yang diharapkan atau hasil yang berbeda dengan yang diharapkan. Risiko adalah kemungkinan terjadinya penyimpangan dari harapan yang dapat menimbulkan kerugian. Risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk atau kerugian yang tak diinginkan atau tidak terduga. Dengan kata lain, kemungkinan itu sudah menunjukkan adanya ketidakpastian yang menyebabkan tumbuhnya risiko atau kasidi. Risiko secara Islam Secara umum, Islam memandang risiko sebagai suatu penderitaan atau hardship yang tidak diinginkan bagi kepentingan diri sendiri. Yang kedua, penderitaan tersebut diinginkan hanya ketika mengandung manfaat lebih dari pengganti kerugian yang dihubungkan dengan penderitaan itu. Atau dengan kata lain, risiko diinginkan hanya ketika dapat menjadi stimulus bagi usaha produktif dan aktivitas yang memberi nilai tambah. Selanjutnya, jenis-jenis risiko. Ada jenis risiko spekulatif, risiko murni, risiko pasar, risiko sistematik, dan risiko dinamis dan statis. Risiko dunia terkait dengan tujuan utama ketentuan syariah yang merupakan amanah dasar bagi kehidupan individu dan sosial yang tercermin dalam pemeliharaan pilar kesejahteraan umat manusia yang mencakup panca kemaslahatan dalam maqasid asy-syariah. Dengan demikian, apabila bisnis tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memelihara dan menjaga maqasid asy-syariah, maka bisnis tersebut identik dengan adanya risiko. Manajemen risiko menurut para ahli. Manajemen risiko menurut Jojo Suardarso pada tahun 2003 adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan, keluarga, dan masyarakat. Jadi meliputi aktivitas merencanakan, mengorganisir, menyusun, memimpin, mengkoordinir, dan mengawasi, termasuk mengevaluasi program penanggulangan risiko. Menurut manajemen risiko, menurut Fahmi pada tahun 2010 adalah suatu bidang ilmu yang
yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi menerapkan ukuran dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan menempatkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis. Selanjutnya, manajemen risiko adalah mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan ancaman terhadap modal dan pendapatan organisasi menurut Darmawan pada tahun 2002. Sedangkan menurut William et al. Pada tahun 1995, manajemen risiko adalah suatu aplikasi dari manajemen umum yang mencoba untuk mengidentifikasi, mengukur, dan menangani sebab dan akibat dari ketidakpastian pada sebuah organisasi. Menurut Smith, manajemen risiko merupakan sebuah proses mengidentifikasi dan mengontrol keuangan dari kemungkinan risiko yang akan terjadi dan mengancam perusahaan. Risiko yang dimaksud adalah dampak merugikan yang bisa menimbulkan kerusakan pada perusahaan. Misalnya, penghasilan perusahaan yang anjlok, aset yang tidak fungsional, hingga kebangkrutan dalam jangka panjang. Selanjutnya, menurut Herman Darmawi, manajemen risiko adalah suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko dalam setiap kegiatan perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi lebih tinggi. Selanjutnya, manajemen risiko suatu metode logis dan sistematik dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses. Manajemen risiko dalam Islam dilandaskan hukum pada Al-Quran Surah Yusuf ayat 43 sampai 49, yang artinya Yusuf berkata, supaya kamu bertanam 7 tahun lamanya sebagaimana biasanya, maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, atau tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Pada ayat lain yang berkenaan dengan penempatan investasi serta manajemen risiko dalam pertimbangan yang penting terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Luqman ayat 34, yang artinya sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Selanjutnya Al-Quran Surah Al-Harsh ayat 18, yang artinya orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya pada Al-Quran Surah Al-Ra'd ayat 11, yang artinya sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Landasan hukum dari hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis juga dikisahkan salah seorang sahabat Rasulullah SAW
yang meninggalkan untanya tanpa diikat pada suatu, seperti pohon, tonggak, dan lain-lain, lalu ditinggalkan. Beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mengapa tidak kamu ikatkan?" Ia menjawab, "Saya sudah bertawakal kepada Allah." Rasulullah SAW tidak dapat menyetujui cara berpikir orang itu, lalu bersabda, "Ikatlah dulu, baru bertawakal." Ringkasnya, tawakal tanpa usaha lebih dahulu adalah salah dan keliru menurut pandangan Islam. Adapun maksud tawakal yang diperintahkan oleh agama itu adalah menyerahkan diri kepada Allah sesudah berupaya atau berusaha serta bekerja sebagaimana mestinya. Misalnya meletakkan sepeda di muka rumah atau di depan rumah. Setelah dikunci baik-baik lalu bertawakal. Artinya apabila setelah dikunci itu masih juga hilang, misalnya dicuri orang, maka dalam pandangan agama orang itu sudah tidak bersalah sebab telah melakukan ikhtiar supaya jangan sampai hilang. Makna tawakal ini yang diartikan sebagai manajemen risiko. Lalu implementasi manajemen risiko dalam Islam atau risk management itu sidik, amanah, fatana, tamlik, an torodim minkum, ikhlas, ukhuwah atau persaudaraan yang dikemas dalam silaturahim, ihsan, dan pelanggaran aktivitas maghrib. Manfaat dari manajemen risiko yang pertama, membantu perusahaan dalam mengambil sebuah keputusan paling tepat terkait masalah yang sulit diselesaikan. Yang kedua, membantu memberikan masukan terhadap keputusan yang diambil terkait cara kerjanya yang aman dari risiko. Yang ketiga, menyediakan beberapa informasi yang dibutuhkan untuk membantu menyelesaikan masalah. Yang keempat, membantu memberikan analisis yang cermat dan tepat sasaran terkait pilihan alternatif yang dipilih perusahaan. Yang kelima, membantu prediksi atau estimasi biaya yang dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi. Hanya ini dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.